Silakan duduk, saudara. Pagi hari ini saya akan berkhotbah mengenai panggilan seorang gembala, dan di dalam sistem kita, saudara, baik pendeta maupun majelis itu sama-sama, cuma derajatnya saja yang berbeda, itu menjalankan fungsi penggembalaan. Jadi pendeta itu mereka menggembalakan dengan berkhotbah, mengajar, memberikan doktrin kepada jemaat sehingga jemaat bertumbuh imannya. Dan penatua atau majelis yang bukan pendeta, mereka mengadministrasi gereja, juga mereka mengecek iman jemaat, mereka memperhatikan keadaan jemaat, dan dalam konteks ini juga mereka menggembalakan. Jadi tugas penggembalaan adalah tugas majelis gereja, bukan hanya majelis pendeta, tapi juga majelis dari kaum awam, yang diangkat dari kaum awam. Nah, saudara, sebagaimana dibacakan tadi, bahwa seorang penatua atau tua-tua itu mempunyai kualifikasi atau syarat-syarat. Jadi tidak semua orang itu boleh jadi penatua, ya. Tapi sebelum saya membahas tentang kualifikasi daripada seorang penatua, saya akan mau menjelaskan mengenai panggilan gereja saat ini dan kebutuhan gereja saat ini mengenai gembala. Saya boleh berkata kita saat ini kekurangan gembala. Ada banyak pendeta, banyak majelis, banyak gembala, tetapi gembala yang sungguh-sungguh mengikuti teladan Kristus di dalam melayani memperhatikan jemaat itu sangat-sangat sedikit. Kenapa saya berkata demikian? Ada banyak itu pendeta mengajarkan ajaran sesat, mereka bukan gembala. Ada banyak pendeta hanya mau memperkaya diri, jadi mereka membuat gereja besar-besar supaya persembahan banyak, dan pendetanya bisa beli mobil Jaguar, bisa beli Mercy yang harganya miliaran. Jadi mereka berkhotbah sedemikian rupa supaya bisa mengeruk uang jemaat. Beri persembahan. Bapak beri persembahan, ibu beri persembahan. Kalau Anda beri persembahan, Tuhan ganti berpuluh-puluh kali lipat. Usahamu tidak akan dimakan belalang. Tapi motifnya adalah untuk memperkaya diri. Mereka bukan gembala. Jadi serius sekali, saudara. Kalau bukan ajaran sesat, mereka itu cari duit. Tidak lebih, tidak kurang. Pendeta yang betul-betul mau susah, mau diajak pikul salib, taat untuk melayani Kristus, itu sangat-sangat jarang. Saya tahu persis karena saya pendeta dan hidup saya sehari-hari seperti itu. Jadi saya tahu persis mana pendeta yang melayani Tuhan, mana yang tidak melayani Tuhan. Sama juga dengan tua-tua atau penatua. Ada penatua bukan mau melayani Tuhan, tapi mau menonjolkan diri di gereja. Mau menjadi orang terpenting di gereja. Mereka mau jadi orang kaya, lalu menguasai semuanya. Atau jadi orang pintar, lalu mau mendikte semuanya. Atau orang yang mungkin terkenal, ya, punya kekuasaan untuk mengatur semuanya. Bahkan ada lebih cilaka, ada majelis gereja yang kemudian terjun di politik sambil dia menjadi majelis gereja, dan kekuasaannya sebagai majelis dia bisa paksa jemaat untuk coblos dia untuk tembus menjadi anggota DPR. Di satu gereja di Indonesia Timur yang saya pernah layani, saudara, itu isu-isu semacam ini sangat-sangat kental sekali. Jadi majelis gereja itu politisi, saudara. Ini rusak sekali pelayanan. Ya, jadi bukan hanya pendeta, juga majelis gereja itu banyak yang rusak motivasinya. Saudara-saudara, ini serius sekali. Lalu jemaat mau kemana? Siapa yang mengajar mereka? Kami kemarin ke Semarang. Saya, Pak Tanto, dengan 2 orang guru Injil. Di sana ketemu orang yang pikirannya kacau luar biasa. Dia mengatakan Yesus itu Allah yang diciptakan. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan manusia dunia ini, terlebih dahulu menciptakan yang namanya Yesus. Jadi Yesus adalah ciptaan. Yesus bukan Allah.
Ini kacau sekali, dan ada banyak jemaat yang kacau imannya seperti itu. Ini semua berasal dari gereja yang tidak beres, gembala yang tidak beres, majelis gereja yang tidak beres, yang juga sendirinya sesat lalu menularkan kesesatan kepada jemaat, saudara. Maka panggilan gembala, panggilan penatua, panggilan pendeta yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil, mengajarkan doktrin yang benar, itu sangat-sangat dibutuhkan pada zaman ini. Nah, saudara, kalau kita membuka satu bagian lain di dalam Alkitab, itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, di situ di ayat 15 dan sampai 18 atau sampai dengan yang ke-19, itu ada panggilan khusus daripada Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus untuk menggembalakan domba-domba Kristus. Kalau saya baca di ayat 15 dikatakan di sana, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan ayat yang ke-19 dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan di sini, ada 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ada 3 kali. Dan ini menjadi sangat penting sekali, karena Petrus ini bukan orang baik-baik saja. Dia bukan seorang rasul yang lurus-lurus saja. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Saudara masih ingat ya? Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus waktu Yesus disalib. "Apakah engkau mengenal dia?" Dia bilang, "Saya tidak kenal." Ya. Jadi Petrus ini, saudara, pernah menyangkal Kristus, dan sekarang dia menjadi rasul ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menyatakan diri dan sebentar lagi akan naik ke sorga. Maka dia memberikan mandat kepada Petrus untuk memperhatikan domba-domba gembalaan Kristus, jemaat Kristus. Dan Tuhan Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus yang bukan orang baik-baik saja. Dan ini fakta yang menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa pendeta majelis gereja juga manusia biasa. Orang berdosa yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di gereja. Jadi jangan melihat mereka seperti dewa. Mereka punya kelemahan dan saudara harus sadar mereka bisa lemah. Bisa tidak sempurna. Karena memang kita semua berbagian di dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan yang sama. Jadi saudara, Petrus seperti itu. Nah, 3 kali Tuhan Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Di dalam pertanyaan yang pertama, istilah kasih yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu adalah kasih agape. Istilah yang digunakan di dalam ayat yang ke-15 dan 16, pertanyaan pertama dan kedua, itu adalah istilah agapas ya. Apakah engkau mengasihi? Engkau mengasihi, agapas itu artinya apakah engkau mengasihi tanpa pamrih. Di dalam
kasih itu, kasih agape adalah yang paling puncak dari semua kasih yang kita kenal. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak minta balas jasa, kasih yang memang ya mengasihi karena dia mengasihi, bukan mengasihi supaya dapat sesuatu. Dan biasanya kita orang Kristen merujukkan kasih agape ini dimiliki oleh Allah. Itulah kasih Allah kepada kita, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak meminta balas jasa. Agape ya. Di dalam istilah Yunani saudara itu ada sekitar 4 istilah mengenai kasih. Pertama itu tadi agape, kedua kasih phileo. Phileo itu kasih persaudaraan, brotherhood, persaudaraan, karena punya relasi pertemanan atau mungkin mereka mempunyai persekutuan dan lain sebagainya. Itu namanya phileo. Lalu ada kasih satunya lagi yang namanya eros. Kalau eros ini kasih yang ingin memiliki apa yang dikasihi. Nah, biasanya kita hanya merujukkan kasih eros itu kasih antara laki-laki dan perempuan. Perempuan ingin memiliki lakinya, lakinya ingin memiliki wanitanya, begitu ya, kasih antara suami istri. Tetapi itu sangat sempit saudara. Eros itu menyangkut semua. Kalau saudara sayang HP saudara, betul-betul HP itu nomor 1. Saudara lepas sedikit dari HP itu, hati sudah tidak tenang. Saudara eros dengan HP itu. Demikian juga dengan orang pelihara burung. Kalau dia lebih sayang burung dari anak atau istri ya, bangun pagi sudah gitu ya, udah mulai bersuit-suit ikut cara burung itu berkicau. Pokoknya segala-galanya burung. Kalau burungnya tidak ada sebentar saja dia sudah ngamuk luar biasa kepada istri, kepada anak, dia berarti eros dengan burung. Termasuk hobi saudara. Seperti saya ini suka main gitar saudara. Jangan-jangan saya eros dengan gitar. Saya pikir saya pernah eros dengan gitar. Waktu saya masih muda sekali, saya berkata, saya tidak butuh pacaran, saya butuh gitar. Pacar saya adalah gitar. Jadi saya tidak peduli pacaran. So, orang lain pacaran, saya main gitar, berjam-jam main gitar. Itu namanya eros saudara. Jadi mau memiliki ya, tidak mau melepaskan sesuatu. Lalu yang keempat itu, ada satu istilah tapi tidak ada di Alkitab. Kalau agape, phileo, dan eros ada di Alkitab. Tapi kalau istilah yang satu ini tidak ada di Alkitab, tapi ada di dalam literatur Yunani yang lain selain Alkitab, yaitu istilah storge. Istilah storge ini kasih karena ada hubungan darah, ya, kasih sama anak, anak sama orang tua karena ada pertalian darah, kasih karena dia sepupu saya, itu namanya storge. Ya, tetapi sebetulnya kasih ini bukan ada 4 kasih yang terpisah-pisah ya. Kasih itu hanya satu dan aspeknya ada 4. Ada aspek agapenya, ada aspek phileonya, ada aspek erosnya, ada aspek storge ya. Ya, kalau kita berbicara dalam kekristenan, kita ini memiliki gen yang sama, yaitu gen dari Tuhan Yesus. Jadi kita punya hubungan darah di dalam Kristus. Dalam hal ini kita bisa bicara storge juga. Ya. Nah, ada banyak orang berbicara tentang kasih Allah itu hanya agape, itu salah. Kasih Allah itu ada semua unsurnya. Ya. Allah mengasihi tanpa batas. Itu sebabnya dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih agape. Tidak meminta imbalan jasa. Kita diselamatkan murni karena anugerah Allah. Itu kasih agape. Tapi Alkitab juga berkata bahwa orang percaya adalah sahabat Allah. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Kasih apa di sana? Phileo. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau menuruti perintah-perintahku, maka kamu adalah sahabat. Ya. Artinya apa? Kita adalah sahabat Kristus. Maka ada him itu yang cumnya itu begini ya. Yesus sahabat sejati. Tahu ya lagu itu ya? Lalu tidak tahu siapa dulu itu merampok lagu itu, lalu dibuat satu syair lain, lalu dikenal di Indonesia ini sebagai Kulihat Ibu Pertiwi. Ini perampokan ya. Itu milik Kristen dirampok, saya tidak tahu siapa yang rampok itu. Jangan-jangan orang Kristen sendiri yang kemudian merubah syairnya itu. Kulihat Ibu Pertiwi. Ini perampokan saudara. Ini kalau ada orang yang dengar ya, yang suka menyanyikan lagu itu lalu diklaim ini lagu
Lagunya Indonesia salah itu. Itu lagunya him, lagunya Kristen itu. Dirampok, diganti syairnya. Lalu jadilah kulihat Ibu Pertiwi, itu salah itu. Nah, kenapa kita mengatakan Yesus adalah sahabat sejati? Yesus adalah kawan yang sejati. Karena ada phileo antara Yesus dengan kita, antara Allah dengan kita. Ya. Lalu kemudian dikatakan Allah tidak punya eros. Eros itu dosa, itu salah ya. Kalau begitu hubungan suami istri dosa berarti ya. Tidak usah menikah ya. Soalnya kan eros. Allah punya eros enggak? Punya. Saudara lihat di dalam perjanjian lama ketika Israel tidak setia kepada Tuhan. Tuhan murka dan mereka. Mengapa? Karena Israel hanya milik Tuhan. Dan Tuhan milik Israel. Demikian juga dengan orang Kristen. Kita adalah milik Tuhan. Ketika saudara menyembah berhala, ketika kita berbuat dosa, Tuhan murka. Karena Tuhan tidak mau milik kepunyaannya menyeleweng atau berkhianat daripada dia. Jadi saudara, Tuhan ada unsur eros kasihnya. Semuanya ada. Bahkan storge ada. Di dalam Kristus semua kita bersaudara. Ada pertalian gen Kristus di dalam diri kita. Itu sebabnya kita disebut sebagai anak-anak Allah, keluarga kerajaan Allah. Nah, setelah saya menjelaskan kasih ini saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam Injil Yohanes tadi, istilah yang pertama yang dipakai Tuhan Yesus itu adalah agape. Kasih dengan unsur yang paling tinggi, yang tidak ada pamrihnya, yang hanya memberi. Tapi di ayat yang ke-17, Tuhan Yesus tidak menggunakan agape lagi, tapi menggunakan phileo. Ya. Diturunkan standarnya sebagai kasih persaudaraan. Apakah Petrus, kamu mengasihi aku sebagai saudaramu? Dan jawaban Petrus sama. Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, ini menjadi dasar penting bagi seorang yang mau melayani Tuhan. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, saudara tidak layak melayani Tuhan. Seorang pendeta kalau tidak mengasihi Tuhan, dia tidak layak menjadi pendeta. Ya, mengasihi Tuhan. Karena kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin mengasihi jemaat. Kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin mengasihi sesama. Kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin mengasihi firman Tuhan. Tidak mungkin nanti melakukan pelayanan dengan baik. Ya. Kalau seorang istri tidak sayang suami, tidak mungkin dia melayani suaminya dengan baik. Betul tidak? Kalau seorang suami tidak sayang istri, tidak mungkin dia melayani istrinya dengan baik. Betul atau tidak, saudara? Kalau seorang guru di sekolah tidak sayang murid-muridnya, dia pasti mengajar asal-asalan. Yang penting dapat duit setiap bulan, dapat gaji. Betul ya? Kalau murid-murid tidak mengasihi gurunya, dia bisa seenaknya nanti di kelas. Gurunya berbalik ke papan tulis, catat-catat, dia lagi ngobrol-ngobrol di belakang atau mungkin ngerasani gurunya ya, atau guyon-guyon. Kenapa respect tidak ada, hormat tidak ada? Karena tidak ada kasih. Kehilangan kasih, saudara. Jadi kalau saudara tidak cinta dengan seseorang, saudara pasti tidak akan melakukan yang baik untuk orang itu. Ini prinsip penting sekali. Kalau saudara mengasihi seseorang, pasti saudara melakukan yang terbaik. Cilaka sekarang kalau ada istri melakukan yang terbaik untuk orang lain, tapi untuk suaminya yang tidak baik. Ini bahaya ya. Suami untuk wanita lain, dia perhatian sekali. Sangat cepat, sangat tanggap. Tapi kalau untuk istrinya, dia sangat tidak peka. Ini kehilangan kasih, saudara. Di dalam seluruh aspek relasi kita, kalau tidak ada kasih, semua menjadi tidak baik. Nah, itu sebabnya intinya adalah mengasihi Tuhan dulu. Setelah kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama, pasti pendeta mengasihi jemaat, pasti penatua mengasihi jemaat. Dan ketika kita mengasihi jemaat, pasti memberikan tuntunan, pimpinan, pengajaran, arahan yang baik, bahkan yang terbaik untuk jemaat. Demi pertumbuhan iman mereka. Jadi saudara, kasih akan Kristus
Dan saudara, Petrus yang dipanggil oleh Tuhan untuk menggembalakan, kemudian pada akhirnya dibuktikan dengan hidupnya yang mati syahid untuk Kristus. Dia melayani Kristus, menggembalakan domba-domba Kristus sampai mati, sampai menyerahkannya nyawanya. Nah, inilah prinsip penggembalaan itu, saudara. Jadi harus ada kasih kepada Tuhan, dan dengan demikian ada kasih kepada jemaat. Dan kalau ada kasih, pasti ada pembimbingan yang baik, pasti ada tuntunan yang baik. Pasti penatua itu tidak akan berat sebelah. Nanti dengar si A, tapi karena dia sayang si A, maka dia menyerap semua informasi dari A dan menyetujui A, mendukung A. Lalu nanti datang si B, kasih informasi yang lain, dia menjadi tidak favorit, dia lebih suka kepada A. Seorang penatua tidak boleh seperti itu. Seorang pendeta tidak boleh seperti itu. Pendeta harus adil. Pendeta harus mengasihi semua. Pendeta, penatua, majelis gereja harus berdiri di tengah-tengah, memimpin semuanya, hidup untuk semuanya, mengajar semuanya, tidak boleh berpihak, ya, tidak boleh tidak adil. Sebentar lagi kita akan mentabiskan 3 orang majelis. Ini prinsip penting. Jangan pernah mendengarkan suara satu pihak secara sepihak lalu mengambil keputusan. Tapi harus mendengarkan seluruh suara yang perlu didengar. Lalu minta tuntunan Tuhan, baca firman Tuhan, ambil prinsip Alkitab, lalu ambil keputusan dengan bijaksana, sehingga jemaat boleh mendapatkan tuntunan yang baik. Ya, demikian juga dalam hubungan antara pendeta dengan majelis atau pendeta dengan guru-guru Injil. Semua harus dilandasi dengan prinsip yang adil, harus mendengar semuanya dan melakukan segala sesuatu untuk semuanya dengan tujuan untuk kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang saya akan bergeser, saudara, ke dalam poin yang kedua. Khusus sekarang kita akan membahas mengenai kualifikasi daripada seorang penatua atau penilik jemaat. Saya sudah menjelaskan di awal tadi, saudara, bahwa dalam sistem gereja kita, baik pendeta maupun penatua atau tua-tua itu sama-sama disebut sebagai majelis. Ya, saya juga majelis, dan tua-tua yang diangkat dari kaum awam juga adalah majelis. Dan majelis gereja inilah yang menjalankan apa yang kita sebut sebagai pemerintahan gereja. Nah, ketika saudara mendengar istilah pemerintahan gereja, bayangan saudara jangan kepada pemerintahan atau kekuasaan yang ada di dunia ini yang pakai kuasa, ya, yang pakai kekuasaan dengan kadang-kadang sifatnya koersif. Koersif itu memaksa. Itu sebabnya pemerintah punya pedang, saudara. Kalau saudara tidak taat, pemerintah bisa gunakan pedang atau senjata untuk memaksa saudara-saudara supaya taat. Tapi gereja tidak demikian. Gereja itu diatur dengan satu pedang yang berbeda, yaitu pedang kasih. Mengatur, memimpin, mengadministrasi, menggembalakan dengan prinsip kasih. Sebagaimana saya sudah katakan tadi. Nah, semuanya majelis, saudara, sehingga khotbah saya pagi hari ini itu mengena untuk pendeta, juga mengena untuk para penatua, bahkan mengena untuk para guru Injil yang mereka memegang pelayanan mimbar sebelum ditabis menjadi pendeta. Yang pertama-tama kita harus perhatikan dari pembacaan firman Tuhan tadi dari 1 Timotius, saudara, itu adalah bahwa dikatakan siapa menginginkan untuk menjadi penilik jemaat itu menginginkan pekerjaan yang indah. Nah, mengapa menjadi penilik jemaat ini pekerjaan yang indah? Karena itu adalah bagaimana kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini, dan tidak semua orang dipanggil untuk posisi seperti ini. Tidak semua orang menjadi pendeta, tidak semua orang menjadi majelis gereja.
Saudara kalau mau jujur ya, kalau mau jujur, terutama bagi orang-orang yang berduit, saudara ya, mungkin kalau bagi orang-orang yang ekonomi biasa, mungkin no problem ya. Tapi kalau bagi orang kaya dan berduit, saudara, kalau ada anaknya mau jadi pendeta, rela tidak. Ya, untuk orang-orang yang punya uang ya, rela tidak jadi pendeta. Ya, apalagi anaknya pintar ya, itu pasti orang tuanya bilang jangan jadi pendeta, miskin nanti. Pendeta itu tidak ada yang kaya loh, nggak usah jadi pendeta. Ya, kamu kerja seperti papa, biar dapat uang yang banyak. Kecuali kalau anaknya itu kuliahnya itu tidak mampu ya, sekolahnya tidak mampu, nilainya jeblok terus. Mungkin untuk anak yang tidak pintar ini dia kata kamu boleh jadi pendeta. Itulah cara kita menilai pelayanan, saudara, rendah sekali. Orang Kristen harus bertobat, saudara. Tapi Alkitab mengatakan di sini, penatua, termasuk juga pendeta, ya, itu adalah jabatan yang indah, yang mulia, bukan sesuatu yang rendah. Jadi saudara jangan pernah memberikan anak saudara yang lebih bodoh, serahkan jadi hamba Tuhan. Ini adalah kekacauan yang luar biasa dalam gereja. Saya sendiri tidak bodoh, saudara. Saya belajar banyak hal. Ya, saya belajar filsafat, belajar ilmu, politik, saya belajar semua. Apapun itu saya pelajari, saudara. Saya tidak bodoh. Tapi Tuhan panggil saya untuk melayani dia. Dan saya bersyukur. Dulu saya anggap jadi pendeta itu adalah sesuatu yang kebanci-bancian. Karena waktu saya masih muda, saya ingin sekali menjadi pemain musik rock, gitaris musik rock. Panjangkan rambut, pakai celana jeans. Pakai sepatu, kayak sepatu satpam itu ya, model-model kayak gitu ya. Ya, pakai kaos oblong, lalu tampil di panggung. Wah, main rock gitu. Sampai sekarang saya masih suka sekali main gitar terus ya, tapi bukan menjadi pemain musik rock, saudara. Lalu kemudian umur 25 tahun dipanggil untuk melayani Tuhan. Apa jadi pendeta itu? Pendeta itu harus atur hidup, kok kayak banci begitu ya. Pendeta itu banci. Ya, tapi kemudian umur 25 tahun Tuhan panggil, saya serahkan diri. Kemudian saya baru sadar, ada banyak hal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saya. Semua tidak ada yang tidak bermanfaat untuk pelayanan. Semua bermanfaat. Bahkan kemampuan saya memahami musik pun bermanfaat untuk pelayanan. Sejak masih muda, saya biasa menonjol di kelompok saya. Ya, kalau misalnya mau apa-apa begitu ya, semua tanya saya. Saya panggilannya kan Yanto. Ya, dari kecil memang dipanggil Yanto sama orang tua. Yanto, kita mau apa hari ini? Ayo kita ke sana, semua ikut. Saya main gitar, semua kerubungi saya. Saudara, ternyata semua itu ada manfaatnya. Karena berdiri di depan orang mengajar tidak gampang. Saudara bilang gampang ya? Coba. Sekali waktu gantikan saya berkhotbah di sini 1 jam. Kalau tidak latihan dan kalau tidak dipanggil Tuhan, saudara bisa gemetar di sini, bisa keringatan di sini. Betul apa enggak? Betul, saudara. Ternyata bagaimana saya biasa maju di depan mengatur teman-teman sendiri, bahkan ketika pimpin grup band di Malang. Semua teman saya orang Jawa semua, hanya saya yang dari luar pulau. Ya. Ternyata semua itu, semua cocok, semua dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Bagaimana saya mengatur, mengadministrasi pelayanan. Bagaimana saya berhadapan dengan orang-orang. Bagaimana saya harus melihat berhadapan dengan Bapak A harus bagaimana, dan Bapak B bagaimana, Bapak C bagaimana. Semua itu bermanfaat, saudara. Jadi jangan pernah berpikir, anak saya yang paling bodoh itu jadi pendeta. Anak saya yang paling tidak pintar kuliahnya itu jadi pendeta. Itu adalah pengkhianatan dan penghinaan terhadap pelayanan Tuhan. Kita orang Kristen harus bertobat. Anak saudara yang paling pintar itu harus jadi pendeta. Yang paling bagus pemikirannya, dia harus melayani Tuhan. Amin. Jadi saudara, di sini dikatakan siapa menginginkan menjadi penatua itu menginginkan pekerjaan yang indah sekali. Pekerjaan yang mulia. Berbahagia saudara, hari ini ada 3 orang yang ditabis untuk menjadi penatua. Saudara-saudara berbagian di dalam pekerjaan Tuhan yang indah. Saudara pegang baik-baik mandat ini dan lakukan itu di dalam kasih akan Tuhan dan kasih akan jemaat.
Mari kita lihat yang pertama sekarang. Saya akan membahas secara ringkas saja karena kita tidak ada waktu untuk panjang lebar mengupas satu persatu. Kualifikasi yang pertama adalah tak bercacat secara moral. Bersih moralnya. Lalu mungkin saudara berpikir kalau bersih secara moral, bersih. Tidak ada, betul, saya tidak seperti itu. Semua pendeta tidak seperti itu. Mungkin pendeta-pendeta yang saudara lihat sangat bagus sekali, itu tidak sebersih yang saudara kira. Jadi jangan pernah mengagungkan, memuja pendeta ya. Yang harus dipuja siapa? Tuhan Yesus. Pendeta tidak boleh diagung-agungkan. Sama, pendeta juga manusia. Dulu ada satu lagu ya, rocker juga manusia. Tahu ya lagu itu ya? Ya rocker kelihatan garang ya, kelihatan luar biasa, kayak jantan sekali. Manusia juga, pendeta sama. Ya, manusia. Tetapi yang dimaksud di sini tak bercacat secara moral, bukan sempurna seperti malaikat. Tidak ada malaikat. Tapi dalam hal-hal yang paling pokok dan penting yang harus menunjang pelayanannya, dia harus bersih. Pendeta majelis jemaat penatua tidak boleh seorang koruptor. Tidak boleh seorang yang hamba uang. Tidak boleh seorang yang suka berzina. Tidak boleh seorang yang suka main judi. Tidak boleh seorang yang mabuk-mabukan. Tidak boleh seorang dikit-dikit berangasan. Lalu kemudian mukuli orang di pasar di mana-mana. Itu moral yang jelek sekali, yang jahat. Seorang penatua tidak boleh seperti itu. Nah, apa yang dimaksud tidak bercacat di sini? Untuk hal-hal yang paling pokok seperti itu, dia harus bersih. Dia harus bersih. Saya pernah tahu seorang pendeta, saudara, dan memang tidak beres dari awal saya lihat. Kami pernah pelayanan di satu tempat. Di satu tempat, bukan di GGRI ya, di tempat lain. Ya, di satu sekolah. Saya mengajar doktrin kepada anak-anak. Dia kritik saya di belakang. Dia memang bukan orang reform, orang Arminian. Apa itu? Dia itu hanya doktrin. Gak ada gunanya itu katanya. Pokoknya apapun yang saya kerjakan dia kritik. Suatu saat saya lihat dia, saudara, duduk di kantor, dan seseorang, bukan istrinya, dia pijit-pijit dari belakang. Pendeta ini pendeta. Bukan istrinya, saudara, pijit-pijit istri orang dari belakang gini. Saya lihat dalam hati ini tidak beres orang ini. Ternyata dia kritik saya selama ini, ternyata dia tidak beres. Saudara tahu, sekitar 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, seorang teman saya adalah jemaat pendeta ini datang ke tempat saya. Lalu saya tanya, bagaimana dengan bapak pendeta itu? Sudah dipecat gereja. Loh, kenapa dipecat? Dia melecehkan anak remaja secara seksual. Saya bilang, memang dia tidak beres. Dulu saya pernah lihat dia pegang-pegang istri orang. Bukan istrinya, itu pendeta macam apa. Nah, hal-hal yang kayak gini, seorang majelis gereja, seorang pendeta harus bersih. Tidak boleh terjadi. Maka kita di GGRI sangat ketat. Ya, bagi majelis yang sudah masuk anggota grup, saudara tahu percakapan di grup ya. Ya, kita sangat ketat sekali dalam hal moral seorang, baik pendeta maupun itu majelis gereja. Kalau gereja-gereja lain pendetanya berzina dibiarkan, guru-guru Injilnya berzina dibiarkan, tetap khotbah di atas mimbar, kita mesti dipecat, tidak boleh. Minum mabuk di luar, berkelahi, tidak didisiplin. Ini merusak gereja, saudara. Maka di sini dikatakan tidak bercacat secara moral. Nah, ini menjadi prinsip penting untuk saya menjelaskan semua yang lain, dan ini hanya secara overview saja. Yang lain-lain, saudara ya, karena prinsip paling penting sudah dijelaskan di sini, tak bercacat secara moral. Saudara perhatikan yang kedua, suami dari satu istri, bukan suami dari 2-3 istri. Orang Kristen tidak boleh poligami. Jangankan pendeta, jangankan majelis gereja, jemaat biasa pun poligami tidak boleh.
Tidak boleh tempel 1, 2, 3, 4 istri. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Maka di sini tegas sekali, dia suami dari satu istri. Saudara jemaat yang bukan majelis gereja, jangan berpikir, oh berarti kita bebas. Ini kan hanya untuk jemaat ini suami dari satu istri. Maka jemaat boleh dong, bisa 2, 3 istri. Semua, untuk semua ini. Baik majelis maupun jemaat awam. Nah, ada satu prinsip lain kalau saudara memperhatikan ini di sini, suami dari satu istri. Tidak dikatakan istri dari satu suami. Banyak tafsiran sekarang membolak-balikan firman Tuhan yang jelas, clear ini. Ini bisa dibalik. Istri dari satu suami untuk melegalkan, untuk menjustifikasi pentahbisan majelis wanita. Di gereja kita tidak ada pentahbisan majelis wanita. Ini aturannya jelas dan clear. Suami dari satu istri, bukan istri dari satu suami. Apakah wanita boleh pelayanan? Saya katakan boleh. Boleh menginjili, boleh. Bahkan boleh membawakan renungan firman Tuhan, boleh. Di sini kalau ada wanita yang mampu, boleh di hadapan persekutuan, boleh bawa renungan. Boleh ya. Jangan bilang tidak boleh. GGRI tidak boleh ketat seperti nanti menjadi orang-orang Farisi, saudara. Tapi dalam hal pentahbisan itu tertutup. Sama sekali itu no debat, ya, tidak ada perdebatan. Jelas di sini suami dari satu istri, bukan istri dari satu suami. Dan kalau saudara membandingkan dengan tulisan Paulus di bagian lain yang mengatakan tidak kuizinkan wanita untuk mengajar dan memimpin laki-laki, itu bukan sekadar wanita hanya sekadar mengajar atau memimpin sekolah minggu, bukan itu maksudnya. Kalau itu maksudnya boleh wanita, boleh mengajar sekolah minggu, boleh mengajar kaum ibu, boleh kalau dia mempunyai kemampuan mengajar di sekolah teologi untuk bidang-bidang tertentu, boleh. Tapi yang dimaksud di sana adalah ada kaitannya dengan menjadi gembala dan menjadi penatua. Dan alasan Paulus di sana bukan alasan budaya, karena budaya Yahudi tidak mengizinkan laki-laki memimpin, maka tidak boleh ditabis jadi pendeta atau gembala atau penatua. Bukan. Alasannya adalah alasan teologis, the order of creation, ordo penciptaan. Paulus berkata, yang diciptakan pertama kali adalah siapa? Laki-laki. Mengapa laki-laki dicipta pertama? Karena memang ditujukan untuk memimpin, untuk menjadi pemimpin. Kalau istilahnya agama sebelah itu menjadi imam katanya, tapi kita tidak pakai istilah itu karena kita mempunyai keyakinan imamat am orang percaya. Ya, kita bisa mempunyai akses langsung kepada Tuhan, termasuk istri dan anak-anak bisa berdoa langsung kepada Tuhan. Itu namanya imamat am orang percaya. Jadi tidak ada, kalau kita dikatakan laki-laki adalah imam dalam keluarga, itu bukan ajaran Kristen ya. Ya, tetapi kalau dikatakan laki-laki adalah pemimpin keluarganya, itu yes. Itu ajaran Kristen. Nah, Paulus berkata yang diciptakan pertama kali adalah laki-laki. Lalu alasan teologis yang kedua oleh Paulus adalah lagi pula yang jatuh ke dalam dosa karena dicobai setan adalah dari wanita. Ini secara tersirat menunjukkan satu fakta bahwa secara nature atau natur wanita memang tidak dicipta untuk memimpin. Wanita diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki. Itu jelas clear itu. Penolong yang sepadan. Yang namanya penolong sepadan bukan pemimpin ya. Bukan. Nah, kenapa ular memilih mencobai wanita, mencobai Hawa? Karena secara natur wanita lebih emosional. Laki-laki lebih rasional. Kenapa laki-laki diciptakan dengan rasionalitas yang lebih? Karena mereka harus memimpin. Mengapa wanita diciptakan dengan emosional yang lebih? Karena mereka harus menjadi penolong yang sepadan. Dan di dalam keluarga, mereka bisa memberikan kehangatan di dalam keluarga. Keindahan dalam keluarga. Cinta kasih yang melimpah dalam keluarga. Itu fungsi dari perempuan. Ya. Jadi laki-laki adalah simbol kepemimpinan, kejantanan, maskulinitas. Wanita adalah simbol keanggunan, kecantikan, keindahan, kehangatan, cinta kasih. Tuhan menciptakan kita memang seperti itu, saling melengkapi.
saling melengkapi. Di dalam gereja yang ditabis untuk menjadi majelis itu adalah laki-laki dan bukan wanita. Jadi saudara suami dari satu istri, bukan istri dari satu suami. Ya. Nah saudara, saya akan melanjutkan sekarang. Bisa menahan diri, bijaksana, sopan. Ya. Penguasaan diri. Ya. Nanti kalau menjadi majelis, gampang marah di rapat atau gampang marah kalau mendengar pendapat orang kan susah juga ya. Ya, nanti jemaat bukannya malah dipimpin atau dituntun, malah melihat orang ngamuk-ngamuk terus kan. Ya, seorang majelis harus menguasai diri. Ya, jangan gampang marah ya. Dia seorang yang bijaksana, ngambil keputusan harus bijaksana, sebagaimana saya katakan tadi, berdiri di tengah-tengah untuk semua. Bukan hanya berdiri untuk satu kelompok tersendiri. Karena suka dengan seseorang, maka dia bela mati-matian, yang lain diabaikan. Ya, tidak boleh, harus bijaksana. Dan kita saudara, Tuhan Yesus kasih prinsip yang penting sekali sih sebetulnya. Tapi banyak orang Kristen ini hanya menekankan yang satu saja. Yang satu diabaikan. Dan bagi saya ini salah. Ada satu prinsip apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi dalam pemikiran orang Kristen, mungkin termasuk saudara, yang paling penting itu masalah apa? Tulus seperti merpati. Yang penting lurus, tulus, jujur, rela hati. Tapi yang cerdik seperti ular sering nggak dipikir saudara. Padahal yang pertama itu cerdik seperti ular, baru ada tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular ini maksudnya apa saudara? Bukan kita meliuk-liuk, tipu sana tipu sini, bukan itu. Tapi cerdik seperti ular artinya mempunyai hikmat dan bijaksana untuk menilai segala sesuatu. Sehingga bersikap kepada si A bagaimana, bersikap kepada si B bagaimana, bersikap kepada satu masalah tertentu bagaimana. Harus punya bijaksana, cerdik. Nah, ada banyak orang kalau lurus-lurus terus karena tulus seperti merpati, pelayanan bisa hancur. Pelayanan bisa hancur. Contoh ya, ini contoh saja ya. Ini guru Injil Enro misalnya berpengaruh sekali di sini ya. Pokoknya dia sangat berpengaruh di sini. Lalu kemudian dia bermasalah. Saya harus bijaksana di sini. Kalau saya langsung marahi di depan seperti ini jemaat bisa lari semua karena saudara sangat-sangat dipengaruhi oleh dia. Betul ya? Saudara pasti lari semua. Gereja kosong saudara. Kalau saya akan menegur dia dan keras. Nah, di sini saya harus bijaksana. Ini contoh saja. Saya harus pintar bagaimana menghadapi dia dan bagaimana suatu saat nanti dia boleh sadar salahnya apa dan dia boleh berbalik. Ini satu contoh saudara. Ini namanya bijaksana. Ini namanya bukan lurus-lurus saja. Tapi kalau orang mau lurus-lurus saja, yang penting dia langgar firman Tuhan ini. Saya hantam dia sekarang. Tapi jemaat jadi kacau semua saudara. Ini namanya tulus tetapi tidak bijaksana. Nah, seorang majelis gereja harus bijaksana dan di situ dikatakan sopan ya. Dialah seorang yang sopan ya. Saya lanjut, dikatakan di sana suka memberi tumpangan. Artinya orang yang murah hati ya. Kalau kikir tidak boleh jadi majelis ya. Suka memberi tumpangan ini maksudnya orang yang suka memperhatikan orang lain. Kalau ada orang lain susah, tidak mesti itu harus berupa uang atau berupa ini ya, tapi bisa berupa jasa ya, atau bisa berupa pengertian. Dia punya pengertian dan orang bertanya. Kalau orang kikir kan tidak mau ngomong ya, saya tidak ada waktu. Ya, nanti aja ya, saya tidak ada waktu. Atau Pak, coba tanya ke majelis ini, saya tidak ada waktu Pak. Ini orang kikir, tipe orang kikir seperti itu. Orang minta pengertian, harus dijelaskan. Murah hati memberi. Jadi kemurahan hati itu tidak hanya berupa uang ya. Tapi bisa kita mempunyai jasa apa, pengertian apa, kita berikan secara sukarela kepada orang-orang yang membutuhkan. Suka memberi tumpangan, bukan orang kikir. Bukan peminum, bukan pemarah, tetapi peramah dan pendamai. Ini sudah saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya bukan hamba uang. Jadi tidak boleh cinta uang. Kalau cinta uang nanti ada masalah tertentu, orang bisa menyogok ya. Maaf saja di gereja-gereja tertentu itu pemilihan majelis itu pakai voting saudara. Dan kita pun ya bisa pakai voting ya dalam pemilihan majelis. Tetapi saya bicara ada gereja-gereja lain yang saya dengar
di gereja-gereja besar, karena bagi mereka menjadi majelis gereja itu artinya kekuasaan di dalam gereja. Yang mereka pikirkan bukan menggembalakan orang, membimbing orang, tapi kekuasaan dalam gereja. Nah, begitu musim pemilihan majelis gereja, mereka kampanye seperti politik, saudara. Politik yang ada di dunia ini, mulai kampanye, datang ke keluarga-keluarga, mulai nyogok. Yang punya banyak uang nyogok dia. Nanti pilih saya ya, Bu ya, pilih saya Bapak ya, begitu. Ya. Itu pemilihan majelis di banyak gereja seperti itu, saudara. Banyak gereja Protestan. Jadi gereja seperti itu. Politik di dalam dunia ini, saudara. Main sogok. Nah, orang yang kayak gini, saudara, yang menggampangkan untuk membeli sesuatu, membeli suara supaya dia dipilih, ini pasti adalah orang yang tidak mensakralkan kemajelisan, tidak mensakralkan posisinya sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua. Dan pasti orang yang mudah dengan uang. Kalau dia gampang menyogok orang, dia pasti gampang juga terima suap. Saudara, ini prinsip penting. Ini kalau ada politisi gampang sekali sogok orang ya, supaya orang pilih dia. Dia pasti juga adalah orang yang suka korupsi itu, pasti itu. Ya, dia pasti orang yang suka terima suap. Tapi seorang majelis gereja tidak boleh menjadi hamba uang. Uang harus dipakai untuk pelayanan. Kalau begitu uang adalah hamba. Uang adalah budak. Ini bukan hanya pendeta, bagi kita semua uang bukan tuan. Uang tidak boleh kuasai kita. Uang harus menjadi alat, harus menjadi budak yang kita pakai untuk melayani kita. Jadi yang jadi budak siapa? Uang, bukan kita. Yang jadi tuan siapa? Kita, bukan uang. Dan prinsip ini juga berlaku untuk majelis gereja, bukan hamba uang. Kalau jadi hamba uang nanti kalau ada perkara jemaat yang mampu akan menyogok saudara dan saudara mengambil keputusan yang salah. Yang mendukung orang yang punya banyak uang. Jangan menjadi hamba uang. Lalu kemudian saudara, seorang kepala keluarga yang baik, tentu kalau dia adalah seorang yang tidak bercacat secara moral, setia pada istrinya, setia pada suami, setia pada anak-anaknya, pada keluarganya, dan memenuhi kualifikasi semua yang sudah saya bahas tadi, pasti dia mampu dan bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Walaupun dalam prakteknya itu sulit ya. Saya tahu ada banyak pendeta sangat bagus sekali pelayanan. Mereka secara moral sangat bagus. Tapi kadang-kadang anak-anaknya rusak. Ada ya, anak-anaknya jadi orang yang narkoba, pengguna narkoba. Anak-anaknya bisa menjadi orang-orang yang rusak di luar sana. Ya, tetapi sebisa mungkin seorang majelis gereja harus menghindarkan keluarganya dari kerusakan-kerusakan semacam itu. Ya. Dia adalah seorang yang disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kalau dia baik, moral baik, kepemimpinannya baik, dia setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, anak-anaknya pasti menghargai dan menghormati dia. Terakhir, dikatakan jangan orang yang baru bertobat. Kenapa jangan orang yang baru bertobat? Orang baru bertobat itu saudara belum matang. Dia kalau seperti mangga itu masih mangga yang muda sekali ya. Mangga muda sekali kan kecut ya. Saudara, itu pasti rasanya kecut sekali. Seorang yang baru bertobat tidak boleh langsung dikasih jabatan yang penting di dalam gereja. Dan Paulus berkata dalam firman Tuhan yang kita sudah bahas tadi, bahwa seorang yang baru bertobat itu jangan menjadi penatua supaya dia tidak menjadi sombong dan terkena hukuman iblis katanya. Orang baru bertobat, Kristen baru, katakanlah dari agama sebelah, disebut sebagai murtadin, masuk Kristen. Itu banyak gereja tidak beres itu, murtadin diperalat, mulai khotbah sana sini, padahal tidak mengerti isi Alkitab. Maka yang mereka khotbahkan itu agama lamanya dibawa ke gereja. Paham ya? Saudara bisa lihat di YouTube itu. Banyak murtadin kesaksian sana sini. Kacau semua doktrinnya itu. Tapi banyak orang Kristen ditipu. Pengikut mereka di Facebook, di YouTube, di mana-mana di TikTok itu banyak sekali. Padahal secara doktrin mereka tidak mengerti apa-apa. Inilah akibatnya orang baru bertobat langsung pelayanan, langsung khotbah, langsung saksi sana, saksi sini. Ini merusak luar biasa.
Nah, kita tidak demikian. Seorang yang menjadi penatua, dia sudah lama menjadi Kristen dan sudah terdidik di dalam ajaran yang sehat, di dalam doktrin yang benar. Sehingga dia nanti ketika memimpin jemaat, ketika dia juga nanti pada akhirnya mengajar, maka dia boleh memimpin jemaat dengan benar. Di dalam sistem gereja kita, seorang penatua yang diangkat dari kaum awam, ditahbiskan dari kaum awam, kalau dia menonjol pengertian teologinya, dia menonjol pemahaman Alkitabnya, dia boleh khotbah di atas mimbar ini. Maka majelis-majelis gereja yang menonjol pemahaman teologinya boleh naik ke mimbar dan boleh berkhotbah untuk menggantikan pendeta yang berhalangan atau untuk menggantikan guru-guru Injil yang ditugaskan untuk berkhotbah yang berhalangan. Maka seorang majelis berarti mempunyai tanggung jawab untuk belajar. Dengarkan khotbah yang baik, khotbah-khotbah yang bermutu, yang berbobot, yang mengajarkan firman Tuhan dengan benar, lalu kemudian belajar terus-menerus sehingga nanti pelayanannya tidak menyesatkan orang. Jadi dalam gereja kita harus orang yang sudah lama menjadi Kristen, sudah terdidik dalam doktrin yang benar, baru kemudian ditabiskan menjadi penatua. Terakhir sekali, bersih namanya di luar. Ini ada kaitannya dengan semua, sama dengan bagian pertama tadi, tidak bercacat secara moral ya. Ini bagian umum, yang terakhir ditutup lagi dengan bagian umum juga ini. Bersih namanya di luar. Kalau dia beres moralnya, pasti di luar bersih namanya ya. Kalau dia tidak beres, pasti di luar tidak bersih namanya ya. Kalau dia di luar beda dengan di gereja suci seperti malaikat, apalagi kalau sudah pakai jas, sudah pakai dasi, sudah pakai baju putih ya. Ya, lalu kemudian terlihat suci tapi di luar ternyata namanya buruk sekali. Nah, kalau di luar namanya buruk, itu ada alasan bagi musuh. Musuh di sini luas, saudara. Pertama-tama setan. Ada alasan bagi setan untuk kemudian menggunakan majelis yang namanya tidak beres di luar ini untuk menghancurkan pelayanan. Pasti itu, pengaruhnya ke jemaat luar biasa itu. Gereja akan diejek-ejek, bahkan sesama Kristen akan mengejek. Gereja apa itu pendetanya kok di luar nggak beres hidupnya? Gereja apa itu kok penatuanya nggak beres, majelisnya nggak beres? Setan bisa menggunakan ini untuk mengobok-obok gereja, merusak gereja. Maka namanya harus bersih di luar. Kalau memenuhi semua kualifikasi di atas, pastilah namanya bersih di luar. Tidak ada jalan masuk bagi musuh untuk menjelek-jelekkan. Kalau mencari-cari memfitnah, pasti ada. Tapi fitnahan itu selalu bisa dibantahkan dengan kebersihan hidup kita. Seorang yang bersih hidupnya tidak bisa difitnah, saudara. Bisa difitnah tidak seorang yang bersih hidupnya? Tidak bisa. Nanti akan terbukti orang yang memfitnah itu akan dipermalukan. Dipermalukan oleh kebersihan orang yang difitnah itu. Maka nama harus bersih di luar. Dan dengan demikian, kualifikasi-kualifikasi ini harus diperhatikan, saudara. Dan saya katakan tadi, tidak ada orang yang sempurna, maka ini menjadi perenungan bagi kita semua, secara khusus bagi majelis 3 orang yang ditabis pada hari ini, agar merenungkan, memikirkan semua ini, dan berjuang sedemikian rupa untuk melakukan apa yang saya sudah khotbahkan ini. Saya pun berjuang setiap hari untuk berusaha memenuhi kualifikasi-kualifikasi yang Tuhan berikan. Namun ada kalanya kita gagal, tapi tidak boleh berhenti. Kita harus berdiri, kita harus bangkit, dan boleh memenangkan pertempuran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi jemaat, semua khotbah saya pagi hari ini juga berlaku untuk kita semua, bukan hanya untuk yang memimpin. Ya, itu tidak berarti bahwa jemaat boleh bebas, boleh jadi pemarah, boleh jadi peminum, boleh jadi orang berangasan, berkelahi sana sini, boleh jadi orang yang hamba uang. Tidak, semua berlaku juga untuk jemaat. Nah, kalau pemimpin gereja bersih, jemaat bersih, gereja kita bercahaya. 3 orang ditabis, ini pasti jadi kekuatan besar. Berharap jemaat ke depannya bertambah banyak lagi, karena pelayan lebih banyak ya. Sudah ada 3 yang lama, ditambah 3 jadi 6. Pelayanan, kekuatan pelayanan di sini
sudah berlipat-lipat mengalahkan kami di Malang yang lebih kecil. Ini berarti bahwa gereja ini bergerak lebih besar ke depannya. Dan ini menjadi tanggung jawab semua. Tanggung jawab guru-guru Injil, tanggung jawab majelis gereja, dan tanggung jawab semua jemaat. Ya. Pemimpin bersih, jemaat bersih. Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menegur kami semua, saya yang berkhotbah, semua majelis yang sudah ditabis dan akan ditabis nanti, dan seluruh jemaat yang ada di sini. Kami semua boleh ditegur dengan firman Tuhan ini, untuk kami menjalani hidup yang bersih, menjalani kehidupan yang mirip Kristus, menjauhi dosa, menjauhi segala kejahatan, mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai jemaat, dan jemaat mencintai pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pulang dari tempat ini dengan spirit, dengan semangat yang seperti ini. Kiranya Engkau terus memimpin kami, Engkau memimpin gereja di sini, dengan bertambahnya majelis, kekuatan pelayanan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan juga bertambah. Biarlah gereja ini semakin bertumbuh, semakin bertambah besar, semakin bertambah kuat di dalam Kristus untuk memberitakan Injil yang sejati, Injil keselamatan daripada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan untuk mengajarkan ajaran yang beres, doktrin yang benar, yang betul-betul lahir dari Alkitab, firman Allah yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.